Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada hari ke-11 ini ya, hari ke-11 bulan Ramadan, kita sudah menyelesaikan satu bab ya. Jadi bab ke-15 di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini sudah kita tuntaskan pada 10 pertama bulan Ramadan. Dan bab 15 itu membahas bagaimana menghidupkan lahan tidur itu, syarat-syaratnya, apa implikasinya terhadap hak kepemilikan, seberapa jauh jangkauan hak itu, dan itu sangat terkait dengan sejauh mana syarat-syarat membuka lahan itu bisa dipenuhi ya. Nah, itu beberapa yang dibahas di dalam bab 15, dan juga bab 15 kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah juga memberikan porsi yang cukup untuk menjelaskan mengenai jenis-jenis pasokan air ya. Jadi Imam Al-Mawardi membagi 3 jenis air, yaitu pasokan air yang berasal dari sungai, lalu dari sumur, dan dari mata air. Nah, semua jenis pasokan air ini dibahas secara rinci oleh Imam Al-Mawardi di dalam bab 15 ini, termasuk juga konsekuensinya pada hak milik ya, lalu juga fungsi sosial dari air itu seperti apa, dan juga yang tidak adalah apa yang disebut sebagai harim ya. Jadi harim yang itu adalah suatu areal yang harus dijadikan fungsi lindung ya, untuk menjaga supaya keberadaan lahan pertanian, sumur, ya, sungai, dan mata air itu tetap terjaga ya. Itu disebut sebagai al-harim ya. Nah, kita sudah mendiskusikan bab 15 itu dalam 10 hari pertama bulan Ramadan. Hari ini tepat pada hari 11 Ramadan kita akan memulai membahas bab ke-16 dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini. Bagi Anda yang sudah mengunduh buku Al-Ahkam As-Sultaniyah, Anda bisa mengikuti ya ngaji fikih agraria pada kesempatan kali ini dengan melihat halaman 275 ya. 270 dari naskah yang sudah saya share ya. Penerbit lain barangkali halamannya akan berbeda. Baik, sebelum kita memulai membahas bab 16 ini, marilah kita mengirim, kita tujukan kepada Nabi kita dan juga kepada pengarang kitab ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain wa ila ruhi musannifi hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-babus sadisu asyar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu asyar, inilah bab yang ke-16 ya. Bab ke-16 fil hima, mengenai hima ya, lahan yang dicadangkan untuk kepentingan bersama, tanah-tanah yang dimiliki bersama ya. Jadi al-hima ini satu areal gitu ya, yang cukup luas, yang itu secara pribadi ya,
melalui kegiatan Ihyaul Mawat. Begitu juga tidak boleh dijadikan sebagai tanah yang diberikan oleh penguasa melalui iqta ya, tetapi tanah ini dicadang ya, karena itu disebut sebagai al-hima dari kata hama yahmi himayatan ya, hima ya. Jadi itu mencadangkan yang kemudian lahan itu menjadi the commons ya, sumber daya bersama yang itu kemudian semua orang yang berhak bisa mengakses areal itu ya. Nah, kemarin saya menyebutnya terutama konservasi, tapi sebetulnya tidak hanya untuk fungsi konservasi ya, tetapi terutama justru pada saat itu, dalam konteks saat itu adalah untuk lahan penggembalaan bersama ya. Lahan di mana hewan ternak ya itu bisa memanfaatkan lahan di situ, dan itu tidak dibatasi satu kelompok atau pada satu pemilik saja. Itu pada dasarnya terbuka untuk banyak pihak. Nah, di sini Imam Mawardi kemudian mulai ya dari al-hima itu ya. Nah, ini kita lihat saja definisi langsung dari Imam al-Mawardi. Wahimal mawati, adapun himanya lahan yang menganggur ya. Jadi hima itu artinya lahan itu sudah sudah ditetapkan untuk fungsi peruntukan tertentu dari kondisi sebelumnya itu merupakan lahan menganggur. Jadi semula dia lahan menganggur, tetapi kemudian melalui keputusan penguasa dia kemudian menentukannya untuk fungsi tertentu ya. Jadi makanya disebut wahimal mawati, adapun lahan yang dinyatakan untuk fungsi hima dari lahan yang semula lahan menganggur, kalau diartikan seperti itu. Wa adapun al-hima itu al-man'u ya, lahan yang dicegah, min ihyaihi, untuk dijadikan lahan yang hidup, lahan yang produktif milik ya. Jadi kalau itu lahan menganggur yang biasa al-mawat pada umumnya itu kan dia bisa kemudian dibuka dijadikan lahan produktif, dan ketika untuk menjadikan lahan produktif itu sudah dipenuhi semua syaratnya ya, ada 3 syarat yang dikemukakan oleh Imam Mawardi, maka itu akan berkonsekuensi menjadi hak milik. Nah, hima itu adalah kategori al-mawat yang dicegah, dikeluarkan dari kemungkinan untuk dibuka ya, dan kemudian menjadi hak milik itu, karena ia diperuntukkan untuk fungsi yang tertentu ya, sesuai dengan keputusan penguasa ya. Nah, ini liyakuna, ini contohnya ya. Ini pada umumnya adalah untuk keterangan yang berikut ini ya. Liyakuna, supaya ada hima itu mustabqol ibahati, tetap berlangsung status ibahahnya, artinya status sebagai sebagai kepemilikan umum ya, sebagai properti ya. Jadi mustabqol ibahati, supaya tetap berlanjut statusnya sebagai sesuatu yang terbuka untuk siapapun, linaptil kalai, untuk menumbuhkan padang rumput, linaptil kalai, untuk menumbuhkan padang rumput, wara'il mawashi, dan menggembalakan hewan ternak ya. Jadi dia tidak bisa dibuka ya untuk dijadikan lahan pertanian, supaya apa? Supaya statusnya itu tetap bertahan menjadi sesuatu yang bisa diakses oleh pihak manapun, khususnya untuk fungsi tertentu di sini ya, yaitu fungsi lahan penggembalaan.
Kothama telah mencadangkan ya, telah menjadikan sebagai hima ya Rasulullah SAW bil Madinati di kota Madinah. Wasoida dan Nabi mendaki jabalan satu gunung bil Baqi di Baqi ya, di lokasi yang disebut sebagai Baqi ya. Qala Abu Ubaid, berkata Abu Ubaid, huwa adapun lokasi ya, bukan Al-Baqi tapi An-Naqi namanya, bin nuni dengan nun ya. Nah, mengapa kok ada perbedaan penyebutan ini? Karena dulu kan aksara Arab ini, huruf hijaiyah ini kan memiliki tanda-tanda ya, belum ada titiknya, belum ada harokatnya gitu ya, sehingga ketika itu dituliskan dan kemudian dibaca oleh generasi berikutnya, kadang ada kebingungan apakah ini ba dengan titik di bawah ataukah ini ya. Nah, jadi ada perbedaan mengenai bagaimana lokasi ini dieja ya, spelling apakah Baqi atau An-Naqi. Nah, menurut Abu Ubaid penyebutan lokasi ini adalah An-Naqi bukan Al-Baqi. Waqala, dan bersabda Nabi, hadza, adapun lokasi yang namanya entah Al-Baqi atau An-Naqi tadi, himaya adalah wilayah yang aku cadangkan ya, wilayah himaku ya. Jadi sambil menunjukkan lokasi itu gitu ya, Nabi menyatakan ini aku nyatakan sebagai hima, kurang lebih begitu. Isyarat biadihi dengan tangan Nabi, wa asyara, dan memberi isyarat biadihi dengan tangan Nabi, ilal qa'i, ada al-qa ya, al-qa ya, ini menunjukkan lokasi yang ada di kejauhan gitu ya. Jadi artinya Nabi menunjukkan ini adalah himaku dari titik ini sampai titik di kejauhan sana yang namanya adalah al-qa. Wawa, adapun hima ini, hima yang membentang dari An-Naqi' sampai al-qa ini, itu qadru milin fi sittati amyalin, itu ukurannya itu adalah 1 kali 6 mil gitu ya, luasnya gitu ya, yang membentang dari Al-Baqi' sampai Al-Qa. Hamahu, Nabi menjadikan hima pada lokasi itu li khailil muslimina, untuk peruntukan padang rumput bagi kuda-kuda kaum muslimin, minal ansori, dari golongan ansor, wal muhajirin, dan golongan muhajirin. Jadi penetapan hima ini, terutama yang berlaku pada masa itu, adalah terutama fungsinya adalah untuk dijadikan sebagai padang penggembalaan ya, pastoral land ya, tanah untuk penggembalaan ya. Itu menjadi lahan milik bersama, lahan yang dicadangkan untuk kepentingan bersama, tidak bisa menjadi lahan milik pribadi. Nah, yang kemudian menjadi soal adalah apakah kewenangan mengalokasikan satu kawasan tertentu dengan fungsi peruntukan tertentu itu hanya terbatas menjadi kewenangannya Nabi. Kewenangan itu juga berlaku atau bisa dijalankan oleh para pengganti Nabi ya, para pemimpin setelah Nabi ya. Fa'amma himal a'immati, maka adapun himanya para pemimpin mimba'dihi, setelah Nabi, fa'in menetapkan hima ya,
Fa'in hamau, maka jika mereka menetapkan hima, jami al-mawati, keseluruhan lahan yang menganggur, au aksarohu, atau kebanyakan lahan yang menganggur, juz tidak boleh. Jadi bagaimana kewenangan itu ketika Nabi sudah meninggal? Apakah kewenangan itu bisa dijalankan oleh pemimpin setelah Nabi atau tidak ya? Nah, menurut mereka tidak boleh sedangkan keseluruhan lahan yang masih menganggur menjadi hima ya, atau sebagian besar dari al-mawat itu ya, itu tidak boleh ya. Karena artinya apa? Karena kalau itu dibolehkan maka akan menutup kesempatan rakyatnya untuk memperoleh akses lahan gitu ya, untuk membuka lahan dan menjadi pertanian ya. Bayangkan kalau ke semua lahan yang menganggur itu, uncultivated land itu kemudian dinyatakan sebagai hima ya, sebagai wilayah yang diperuntukkan untuk kepentingan umum dan tidak bisa dijadikan sebagai lahan pertanian, maka tentu itu akan menutup haknya memperoleh lahan. Begitu juga kalau sebagian besarnya ya, bukan kesemuanya ya. Jadi lam yajuz, maka hal itu tidak boleh. Tetapi kalau yang dijadikan hima itu sebagiannya saja dan itu sesuai dengan fungsi-fungsi peruntukan yang memang dibutuhkan, yang memang mengharuskan adanya hima itu, maka itu tentu boleh. Wa in hamau, dan jika menetapkan sebagai hima para itu akolahu pada sebagian kecil dari al-mawat, likhosin untuk kelompok tertentu saja, minan nasi dari manusia, auli agnia ihim, atau hanya untuk orang-orang kaya saja di antara manusia, lam yajuz, maka tidak boleh juga ya. Jadi kalau yang ditetapkan sebagai hima itu tidak keseluruhannya atau tidak sebagian besarnya, tetapi hanya sebagian kecil saja, penerima manfaatnya hanya kelompok tertentu saja ya, atau orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai hewan ternak yang banyak gitu ya, sehingga dia butuh satu lembah bisa menampung hewan-hewan ternaknya itu. Nah, ini juga tidak boleh karena itu bertentangan dengan makna dasar dari hima sendiri ya, yang itu dicadangkan untuk kepentingan umum. Wa in hamauhu, tetap menetapkan hima ya pada al-mawat ya, lika fatil muslimina, untuk maksudnya ya untuk keseluruhan rakyat ya maksudnya, karena waktu itu kan sepeninggal Nabi a'immah itu maksudnya kan khulafaur rasyidin kan, kurang lebih rakyatnya itu adalah orang Islam gitu ya. Jadi ketika dia menetapkan sebagai him orang muslim, aulil fukoroi, atau hanya untuk orang-orang fakir miskin, fafi jawazihi kaulani, maka di dalam kebolehan menetapkan hima ini ada ahaduma, adapun pendapat yang pertama, la yajuzu, itu tidak boleh. Jadi meskipun itu digunakan hima seluruh umat Islam atau hanya untuk orang yang fakir miskin saja, itu tidak boleh ya. Wa yakunul hima, dan ada hima itu khoson, merupakan hak prerogatif, katakanlah begitu ya, merupakan kewenangan khusus li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kewenangan menetapkan berlaku khusus bagi Rasulullah. Ini menurut pendapat yang pertama ini. Li riwayati Syu'bi, karena adanya riwayat dari As-Syu'ab bin Jassamah
Rasulullahi, bahwasanya Rasulullah SAW hina hama, ketika menetapkan hima al-baqi'a pada Baqi ya, pada lokasi Baqi tadi atau Naqi' ya, ada dua pendapat mengenai bagaimana lokasi ini disebut ya. Qala, bersabda Nabi, la hima, tidak ada hima illa lillahi, kecuali rasulihi, dan bagi utusannya Allah. Jadi ada hadis yang bunyinya seperti ini, dan menurut golongan yang pertama ini, hadis ini menjadi dasar bahwa hima itu hanya bisa ditentukan oleh Allah dan Rasulnya ya. Dalam hal ini berarti ketika Rasul sudah wafat, para penggantinya tidak bisa menetapkan hima, karena kewenangan menetapkan hima hanya dimiliki Rasulullah. Ini pendapat yang pertama. Wal qaulu tsani, adapun pendapat yang kedua, anna himal a'immati, atau sesungguhnya hima yang ditetapkan para imam ba'dahu, setelah Nabi wafat, sepeninggal Nabi, itu jaizun, boleh, itu jaizun, boleh, kajawasihi, sebagaimana bolehnya menetapkan hima. Wewenang menetapkan hima itu bukan merupakan Nabi, itu bukan merupakan bagian dari kenabian gitu ya. Jadi kalau kenabian kan itu hanya menjadi hanya menjadi privilege-nya Nabi ya, misalnya menyampaikan wahyu dan segala macam itu ya. Tetapi keputusan-keputusan mengenai hima itu adalah keputusan-keputusan yang sifatnya bukan bagian dari kenabian. Itu keputusan-keputusan dalam posisi Nabi, status Nabi sebagai pemimpin ya, pemimpin yang dia harus mengambil keputusan yang berguna, bermanfaat bagi rakyatnya ya. Nah, dalam status Nabi sebagai pemimpin ini dan keputusan yang terkait dengan maka hal itu bukan sesuatu yang merupakan hak eksklusifnya Nabi atau wewenang eksklusifnya Nabi. Nah, jadi menurut pendapat kedua ini, penetapan hima ya, artinya keputusan mengalokasikan satu area ya sebagai wilayah yang tidak digunakan untuk lahan pertanian ya, yang bisa dimiliki secara pribadi, tetapi dicadangkan untuk peruntukan yang fungsinya untuk dimanfaatkan bersama, yang antara lain di sini adalah untuk lahan padang penggembalaan, itu boleh dilakukan oleh para imam sepeninggal Nabi. Di anahu, karena sesungguhnya Nabi, karena ada Nabi yaf'alu, berbuat dalika, atas penetapan hima tadi, li solahil muslimina, untuk kemaslahatannya orang muslim ya. Jadi keputusan itu adalah keputusan dalam rangka menjalankan fungsi beliau sebagai pemimpin yang harus menjamin kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya ya. La li nafsihi, bukan Nabi sendiri. Jadi hima itu katakan hima itu hanya bagi Allah dan bagi Rasulnya ya. Nah, ini tidak berarti bahwa bagi Rasulnya itu maksudnya adalah hima itu dengan Nabi sendiri ya. Fakadzalika, maka demikian juga bisa melakukan keputusan demi menjamin kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan. Fakadzalika, maka demikian juga orang-orang koma yang menggantikan makomahu, kedudukan Nabi ya, kedudukan sebagai pemimpin, bukan fi masolihim, di dalam menjamin kemaslahatannya umat. Di para pengganti Nabi yang
menjadi pemimpin sepeninggal Nabi itu juga kemudian punya wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan yang sejalan dengan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya. Imam Mawardi kemudian memberi beberapa contoh ya untuk meyakinkan pembaca ya bahwa sebetulnya pendapat kedua inilah yang lebih valid gitu ya, bahwa hima itu merupakan publik ya yang bisa diambil oleh para pemimpin demi menjamin kemaslahatan umat dalam kaitannya dengan penggunaan lahan atau dalam kaitannya dengan tata ruang. Qad hama telah menjadikan hima ya Abu Bakar ya, jadi pertama yang kan Nabi ya langsung sebagai pengganti Nabi setelah Nabi wafat, itu juga pernah radhiyallahu kepada Abu Bakar. Firrobadati di satu lokasi yang disebut sebagai Robadah ya. Jadi tetapkan kawasan hima itu di lokasi yang disebut sebagai Baqi atau An-Naqi. Bakar juga juga tetap beda yaitu di Robadah. Li ahli dakoti bagi orang yang berhak menerima sodako. Artinya hima ini dikhususkan kepada sekelompok orang saja, yaitu sekelompok fakir miskin ya, karena mereka inilah yang berhak menerima sedekah ya. Jadi karena kondisi mereka miskin dan supaya penghidupan mereka terjamin, mereka diamankan aksesnya pada sumber daya tertentu gitu ya, maka kemudian satu wilayah hima di Robadah yang ini diperuntukkan penerima manfaatnya khusus kepada orang fakir miskin yang ada di daerah itu ya. Wastamala dan menugaskan ya alaihi atas pengelolaan hima ini di Robadah ini maula bekas budaknya Abu Bakar ya, yaitu Abu Salamah. Jadi untuk mengelola hima ini kemudian ada satu petugas khusus ya ditugaskan oleh Abu Bakar supaya bisa mengatur bagaimana hima itu tetap berfungsi ya dan membawa kemanfaatan bagi orang-orang miskin yang ada di Robadah. Jadi ini juga satu presiden. Kemudian ada institusi tertentu yang kemudian akhirnya berkembang ya di dalam mengelola hima itu ya. Pada awalnya hal itu gitu ya yang ditugaskan oleh Khalifah Abu Bakar, dan petugas itu dikirim ke Robadah untuk menjaga hima di situ dan memastikan hima itu dikelola dengan baik ya, dan kemudian manfaat betul-betul dirasakan oleh kaum fakir miskin di lokasi itu. Wahama dan telah menetapkan sebagai hima Umar ya, khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah anhu kepada Umar ya. Syarofi dari sebagian lokasi di daerah Syarof ya. Dan hima di sebagian lokasi di Syarof ya. Mas bagaimana halnya hamahu yang telah menjadikan hima Abu Bakar minar Robadah dari
daerah Robadah ya. Jadi kalau Nabi himanya itu yang pernah ditetapkan hima pada masa Nabi itu Nabi menetapkannya di Baqi' ya atau An-Naqi', lalu Abu Bakar itu di Robadah. Nah, kemudian menetapkan hima juga di Syaraf ya. Wawalla dan menugaskan alaihi untuk sebagai penanggung jawab atas hima di Syaraf ini maulan ya, bekas budak lahu bagi Umar ya, sama dengan Abu Bakar. Umar ini juga menugaskan satu petugas khusus ya untuk dalam pengelolaan hima di Syaraf ini ya. Dan petugas itu juga merupakan bekas budak yang dimerdekakan oleh Umar ya, sebagai maula ya. Maula itu artinya orang bekas budak yang dimerdekakan tuannya, maka dia menjadi maula bagi si bekas pemiliknya itu. Yukalu yang dinamai lahu bagi bekas budaknya tadi itu Hunay ya, masih bekas budaknya Umar ya, yang kemudian dimerdekakan itu. Waqala dan berkata Umar, ya Hunayu, wahai Hunay, lumma janahaka, kembangkanlah sayapmu. Maksudnya berilah perlindungan olehmu ya, berbaik hatilah, lindungilah olehmu ya, anin nasi dari manusia ya. Jadi penugasan Hunay ini oleh dengan tugas supaya dia menjamin manfaat dari hima di Syaraf itu demi kemanfaatan manusia ya, melindungi baik hati kepada mereka. Wattaqi dan takutlah olehmu da'watal mazlumi, doanya orang yang teraniaya. Jangan sampai kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan hak-hak orang itu terhadang ya, tidak bisa mengambil manfaat dari hima itu, padahal kamu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelolanya ya, sehingga orang yang terhalang tadi, orang yang teraniaya tadi kemudian berdoa kepada Allah karena merasa teraniaya ya. Jadi takutlah kepada doa orang yang teraniaya. Fa inna da'watal madlumi, karena sesungguhnya doanya orang yang teraniaya mujabatun itu diijabahi, dikabulkan oleh Allah ya. Jadi ada pesan khusus ya, sebelum Hunay ini ditugaskan oleh Rasulullah ke Syaraf tadi ya, untuk mengelola hima yang sudah ditetapkan oleh Khalifah Umar, yaitu supaya dia betul-betul berbaik hati ya, artinya betul-betul menjalankan tugas untuk kemaslahatan manusia, untuk kepentingan manusia penduduk di sana gitu ya, dan jangan sampai dia berbuat sesuatu yang merugikan mereka sehingga mereka akan menjadi orang yang teraniaya. Wa adkhil, dan biarkanlah masuk, artinya berilah akses gitu ya, Robba Shori mati, pemilik onta yang sedikit gitu ya. Jadi para penggembala ya onta yang jumlahnya sedikit gitu ya. Artinya ini peternak yang skalanya miskin ya, skalanya kecil gitu ya. Warabbal ghanimati, dan pemilik domba yang juga jumlahnya sedikit ya. Jadi ada pesan supaya Hunay ini memberi akses kepada para penggembala hewan ternak yang mereka itu tergolong penggembala yang kecil ya, bukan penggembala yang sudah kaya ya, yang jumlah. Jadi ini yang diprioritaskan di dalam hima ini adalah mereka yang
jumlah hewan ternaknya sedikit. Jadi ini menarik juga ya, ada fungsi untuk pemberdayaan ya, untuk memberikan prioritas kepada para penggembala yang jumlah ternaknya sedikit. Wa iyaka, dan hindarilah olehmu, artinya cegahlah begitu ya. Wa na'mu beni af, dan takutlah, hindarilah olehmu kawanan ternaknya Utsman bin Affan dan Ibnu Auf ya, Abdurrahman bin Auf ya. Kenapa kawanan ternak dari dua orang ini dicegah ya? Fa innahuma, karena sesungguhnya dua orang ini sudah pengusaha kaya ini ya. Jadi dua orang ini dikenal sebagai pengusaha kaya yang besar gitu. Intahlak, jika misalnya jika binasa, maksudnya jika binasa, jika mati gitu ya, misalnya masyatuhuma, hewan ternak keduanya ya, keduanya masih bisa beralih atau bisa kembali ila nakhlin, kepada kebun kurma mereka dan lahan pertanian mereka ya. Jadi artinya mereka ini sudah kaya ya, mereka sudah punya lahan kurma, sudah punya lahan pertanian, punya hewan ternak yang banyak. Jadi mereka bukan prioritas untuk memanfaatkan hima di di Syaraf ini. Jadi prioritas lahan hima di Syaraf ini hanya diperuntukkan kepada para penggembala kecil saja. Sementara untuk penggembala besar itu, yang kawanan ternak itu, mereka punya sumber bisnis lain ya, punya aktivitas bisnis yang lain. Jadi tidak masalah kalau mereka kemudian tidak kebagian makanan di sini, mereka bisa memindahkannya ke tempat lain. Mereka juga masih punya kegiatan bisnis yang lain, yaitu kebun kurma dan sementara yang para penggembala kecil ini, mereka tidak punya pilihan lain. Satu-satunya sumber penghidupan mereka ya berasal dari menggembala onta, dan jumlahnya nggak banyak itu gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau penggembala kecil ini yang tidak mendapatkan akses, karena kalau akses itu dibuka untuk kawanan ternaknya Ibnu Affan dan Ibnu Auf yang jumlahnya sangat banyak itu, ya pasti yang peternak kecilnya akan tergusur ya. Wa inna rabbas syarimi, dan karena sesungguhnya pemilik atau penggembala onta yang kecil ini, yang jumlahnya kecil ini, wa rabbal ghanimati, dan peternak ya, penggembala domba yang jumlahnya kecil ini, yaktini, mereka mendatangiku ya. Kalau mereka pasti akan protes dan akan mendatangiku bi'ayalihi, dengan membawa keluarga mereka ya. Mereka akan menghadap Khalifah Umar dan mereka akan protes, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, afatarikuhum ana ya. Jadi ini pertanyaan yang retoris tapi penuh dengan nada protes ya. Apakah aku harus menelantarkan mereka ini ya, maksudnya keluarganya ini, ana ya, aku ini gitu ya. Jadi ketika mereka tersingkir dari hima tadi karena adanya kawanan ternak yang dimiliki oleh Ibnu Affan dan Ibnu Auf, maka mereka pasti tidak akan bisa mendapatkan tempat ya untuk menggembalakan hewan ternaknya, dan itu artinya kehidupan mereka akan terancam ya.
sehingga mereka protes kepada kepada Amirul Mukminin, kepada Khalifah Umar. Jadi apakah aku harus menelantarkan anak-anak saya ya, karena aku tidak bisa menggembala lagi di lokasi itu. La abalak ya, ini mungkin satu idiom ya, saja sama sekali tidak begitu ya, sama sekali ya. Falkalau ya, apa namanya, padang rumput itu ahwanu, lebih rendah nilainya, alaiya, bagiku, minat dinari dari uang emas ya, dirhami dan uang perak. Fal kalau maka adapun padang rumput, ahwanu itu lebih rendah nilainya, alaiya bagiku, minat dinari, daripada uang emas dan uang perak. Walladzi nafsi, dan demi zat nafsi yang jiwaku biadihi ada tangan kekuasaannya ya. Artinya ini bersumpah demi Allah. Laulal malu, kalau saja harta, alladzi ahmilu, yang alaihi, alladzi ahmilu, yang aku bawa, alaihi itu ada kewajiban atasnya, fisabilillahi, di jalan Allah. Mahama itu, maka niscaya aku tidak akan menetapkan hima alaihim, bagi orang-orang penggembala kecil ini, min biladihim, dari negeri mereka, shibron, sejengkal pun ya. Jadi sampai bersumpah, dan ini dilakukan demi melindungi para peternak kecil tadi. Sesungguhnya apa tadi, padang rumput itu bagiku nilainya lebih kecil daripada dinar dan dirham ya. Jadi kalau saja bukan karena harta ini harus aku pertanggungjawabkan di jalan Allah, niscaya aku tidak akan menetapkan hima di negeri mereka sejengkal pun ya. Artinya ya akan aku biarkan saja ya, dan aku akan biarkan saja lokasi padang rumput itu bisa diakses oleh siapapun. Tetapi Khalifah Umar ya sengaja menetapkan hima ini sekaligus dengan dua tujuan ya. Pertama, akan sebagai padang rumput, tidak boleh dikonversi menjadi lahan pertanian yang kemudian dimiliki secara pribadi. Lalu tujuan yang kedua adalah hima itu dikhususkan manfaatnya untuk memberi akses kepada penggembala yang miskin ya, penggembala kecil ya, yang hewan ternaknya tidak banyak ya. Jadi ini adalah beberapa penjelasan ya dari Imam Mawardi, untuk kemudian dia ingin menyatakan bahwa sebetulnya kebijakan hima itu bagian dari kebijakan publik ya, yang kebijakan publik itu harus diemban oleh semua pemimpin, oleh semua penguasa. Jadi dia bukan merupakan bagian dari nubuwah ya. Jadi tidak bagian dari sesuatu yang melekat status nabi ya, status Muhammad sebagai nabi ya. Oleh karena itu kewenangan untuk menetapkan hima ya itu tidak hanya dimiliki oleh nabi, tetapi juga dimiliki oleh siapapun pemimpin yang menggantikannya ya, siapapun pemimpin yang berkuasa setelah. Nah ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, di dalam perkembangannya ya, penetapan hima ini ternyata juga berkembang ya. Kalau pada masa Nabi, penetapan hima ini diperuntukkan untuk kudanya kaum muslimin ya, secara umum, tidak mempedulikan siapa yang punya kuda banyak atau. Nah, tetapi dalam perkembangannya mungkin karena melihat bahwa
para peternak yang kecil ini tidak bisa berkompetisi dengan peternak yang jumlah hewan ternaknya cukup banyak. Lalu di dalam penetapan hima ini kemudian berkembang ya, dan ini kemudian dimulai sejak masa Abu Bakar, di mana pada masa Abu Bakar hima sekaligus juga menetapkan penerima manfaatnya itu dibuat lebih spesifik ya. Nah, penerima manfaat dari hima ini dibatasi hanya kepada fakir miskin ya, kepada ahlus sodakoh ya, kepada mereka yang berhak menjadi penerima zakat ya, artinya ya mereka fakir miskin ya. Dan ketika hima di lokasi Zabatah itu ditetapkan, maka yang berhak menerima manfaatnya adalah ahlus sodakoh di situ, para fakir miskin yang ada di situ. Nah ini juga kemudian dijalankan oleh Umar ya, ketika Umar menetapkan hima di kota Asyaraf, dia juga mengkhususkannya untuk peternak kecil ya. Jadi kalau pada masa Abu Bakar itu tidak disebutkan ya, apakah ahlus sodakoh itu pokoknya orang miskin begitu saja. Nah ketika pada masa Umar sudah dikhususkan hima di kota Syaraf ini untuk para peternak kecil, dan bahkan dia berwanti-wanti membuat satu kebijakan yang sangat clear ya, sangat tegas, bahwa peternak-peternak kaya seperti bin Auf itu dilarang untuk memasuki ke hima di Syaraf itu. Jadi ini perkembangan yang kedua. Perkembangan yang ketiga adalah sebagai contohkan dirintis oleh Abu Bakar dan kemudian juga diikuti oleh Umar adalah ditunjuknya satu petugas khusus ya di dalam mengelola ini. Jadi misalnya Abu Bakar ketika menetapkan hima di Robadah, dia menugaskan maulanya yaitu Aba Salamah ya. Maula itu artinya bekas budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar ya. Dan kemudian oleh Abu Bakar, Abu Salamah ini ditugaskan secara khusus untuk menjadi petugas yang mengelola hima di Robadah itu ya, supaya himanya itu bisa terjaga ya keberlanjutannya, dan juga supaya manfaatnya betul-betul bisa diterima oleh para fakir miskin di Robadah. Nah praktek ini juga dilanjutkan oleh Umar. Dia juga menugaskan satu petugas khusus yaitu yang namanya juga dulunya budak yang kemudian dimerdekakan oleh Umar, dan kemudian dia menjadi maulanya Huna ini juga ditugaskan sebagai petugas khusus yang menjaga hima di lokasi Syaraf ini. Untuk hari ini kita sudah membaca 2 halaman ya, halaman 25 dan 276, dan bagian yang kita baca ini mendiskusikan mengenai apa itu hima dan bagaimana praktek pelaksanaan hima ini ya sebagai sebuah kebijakan publik dijalankan oleh Nabi Muhammad dan kemudian dikembangkan Khalifah Abu Bakar dan juga kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut besok untuk diskusikan lebih lanjut masih terkait dengan masalah hima. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.